Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Erdisa Yulisanti dengan NIM 7111201128. Selanjutnya ada Rafika Yumas Putri dengan NIM 7111201133. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Fauzan Trimaulana dengan NIM 7111201145. Selanjutnya ada Erizal Ernan Hafiz dengan NIM 7111201147. Ada Muhammad Iqbal Suherman dengan NIM 7111201149. Selanjutnya ada Wirawan Yuda Pradana dengan NIM 7111201152. Selanjutnya ada Torik Abdul Aziz dengan NIM 7111201153. Ada Agan Prayoga Syaputra dengan NIM 7111201154. Selanjutnya ada Manegangga Dwi Pawitra dengan NIM 7111201155. Dan Yunike Sarah Solagracia dengan NIM 7111201156 yang akan menjelaskan materi tentang realistic group conflict theory, di mana ternyata persaingan antar kelompok dapat menimbulkan prasangka atau prejudice. Menurut Levin and Campbell 1972, akar persaingan untuk intoleransi antar kelompok persis seperti perspektif yang diambil oleh realistic group conflict theory. Dia berpendapat bahwa kelompok menjadi berprasangka terhadap satu sama lain karena mereka berada dalam konflik persaingan untuk sumber daya yang langka atau terbatas, baik seperti makanan, pekerjaan, kekuasaan, dan lain-lain. Konflik kelompok dianggap rasional atau realistik karena didasarkan pada persaingan nyata atau real competition. Dalam realistic group konflik teori sering kali muncul prasangka contentious prejudice ataupun envious prejudice. Bentuk prasangka contentious biasanya seperti mengucilkan, merendahkan, ataupun menghindari kelompok tertentu yang lebih rendah. Sementara bentuk prasangka envious adalah cemburu atau iri terhadap kelompok yang lebih tinggi dari kelompoknya. Realistic group conflict theory berpendapat bahwa ketika kelompok berada dalam konflik, dua perubahan penting akan terjadi pada setiap kelompok. Perubahan pertama melibatkan peningkatan permusuhan terhadap kelompok luar yang berlawanan, dan perubahan kedua melibatkan intensifikasi loyalitas yang meningkat terhadap kelompok dalam. Pola perilaku ini disebut sebagai etnosentrisme. Situasi di saat terjadinya kompetisi dalam realistic group conflict theory, kelompok yang kalah akan menjadi frustasi, kesal, dan mengalami ketidakbahagiaan, diikuti kecenderungan menyerang kelompok yang tidak disukai. Sementara untuk kelompok yang menang, mereka akan merasa terancam. Mereka menjadi terlalu protektif karena mereka tahu bahwa kelompok lain masih bersaing untuk mendapatkan sumber daya mereka. Dan itu hanya menciptakan lingkungan yang melahirkan permusuhan, prasangka, konflik, dan diskriminasi. Untuk mengetahui contohnya dapat dilihat dalam video berikut ini. Baru-baru ini warga Adams County melakukan aksi solidaritas mendukung para pekerja imigran tanpa izin kerja dengan membagikan apel hasil petikan para pekerja tersebut. Would you like an apple, sir? Mereka berharap kebijakan imigrasi pemerintahan Trump akan mempertimbangkan bukan hanya nasib mereka, namun juga ekonomi setempat. Dari video tersebut, maka kita dapat ketahui bahwa terdapat konflik di antara kelompok dari pemerintah dan juga para petani yang menggunakan tenaga imigran, di mana pemerintah ingin merazia imigran yang ilegal karena kaum imigran dianggap mampu mengambil alih lapangan pekerjaan yang tersedia di AS. Sehingga menambah jumlah pengangguran bagi warga negara atau penduduk asli AS. Sedangkan para petani di sana tidak setuju karena mereka akan kehilangan pekerja dengan bayaran murah, sehingga terjadi konflik terhadap kelompok pemerintah dan juga petani dalam berkompetisi merebutkan hal yang menguntungkan bagi masing-masing kelompok. Nah, itu tadi penjelasan mengenai realistic group conflict theory dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah kita sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.